Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Kali ini kita membahas materi ringan, yaitu tes dan interpretasi PSES. Ini secara ringkas ya kita bahas di channel ATLM Indonesia yang merupakan media informasi seputar laboratorium medik dan perkuliahan online bagi ATLM dan mahasiswa TLM. Kita mulai dengan pendahuluan, yaitu PSES. PSES terdiri dari sisa-sisa makanan yang tidak tercerna, air, bermacam produk hasil pencernaan makanan, dan bakteri-bakteri non-patogen. Nah, itu adalah PSES. Jadi PSES itu komposisinya yaitu makanan yang tidak tercerna, air, macam-macam produk hasil pencernaan makanan, dan bakteri-bakteri non-patogen. Ini adalah komposisi PSES ya. Nah, untuk orang dewasa normal itu 100 sampai 300 gram per hari. Ya, cukup banyak ya. 60 sampai 70% air plus substansi solid 10 sampai 20%. Jadi dominan juga ya air ya di dalam PSES. Oleh sebab itu, teman-teman, bagi teman-teman yang setelah mengeluarkan PSES di WC, sebaiknya minum air segelas atau 1 botol kecil. Karena kalau melihat 60 sampai 70% ini berarti kemungkinan nanti bisa risikonya dehidrasi, karena tubuh bisa mengambil air dari PSES bila kondisi dehidrasi, kurang asupan. Nah, jadi seperti itu kira-kira teman-teman. Mungkin rasakan ya teman-teman pada saat membuang PSES, jangan buang air besar tanpa minum dan minum. Nanti bedakan rasanya. Kemudian lanjut lagi substansi solid. Nah, ini substansi yang padat ya. Makanan yang tidak tercerna yaitu isinya selulosa. Yang kedua, sisa makanan yang tidak terabsorpsi. Yang ketiga, sel-sel saluran pencernaan atau epitel yang rusak. Artinya terkelupas, dia lepas. Bakteri dan unsur-unsur lainnya kurang lebih 30%. Jadi unsur-unsur lainnya lumayan banyak ya, 30%. Kita pindah ke pembentukan PSES. Kita lihat di sini yang namanya PSES itu dibentuk dimulai dari makan dan minum, ya kan, kurang lebih 2000 ml. Lalu ada saliva, ya kan, 1500 ml. Dan kemudian ditelan ke bawah, masuk ke sekresi lambung. Nah, di sekresi lambung ini ada 1500 ml. Lalu ada disekresikan juga 1000 ml dari empedu ya, pankreas. Kemudian ada juga sekresi dari usus halus, air dan elektrolit kan, sekresi mukus lagi. Nah, disitulah semuanya disekresikan, kemudian sampai kolon. Kolonnya adalah reabsorpsi air hingga 3000 ml. Nah, disinilah tempat penyerapan kembali air. Nah, setelah itu dibuanglah melalui PSES. Ini adalah pengaturan cairan pada saluran cerna. Jadi PSES itu dibentuk dari makanan yang kita makan, kita kunyah, kemudian masuk ke dalam lambung. Dalam lambung nanti masuk ke usus halus, lalu masuk ke usus besar, dan terakhir ke anus. Oke, kita pindah di persiapan pasien. Apa saja yang dipersiapkan? Pertama, tidak dibenarkan makan obat pencahar karena beresiko nanti obat pencahar ini membuang PSES dengan banyak dan kemungkinan menjadi lebih cair, ya kan? Kemudian preparat besi memberi warna hitam karena besi bereaksi dengan sulfida memberi warna hitam FeS. FeS itu adalah senyawa yang perosulfida yang berwarna hitam. Dihentikan 4-6 hari sebelum pengumpulan sampel.
Yang ketiga, obat-obat lain yang harus dihentikan, anti diare, tetrasiklin, barium, bismut, minyak, atau magnesium. Karena ini mempengaruhi nanti ke tekstur atau bentuk konsistensi dari feses dan komposisinya. Juga tadi sih pencahar. Kemudian kita persiapan sampelnya apa saja. Satu, tidak boleh tercampur urin. Karena kalau tercampur urin, feses ini akan tidak bermakna lagi, ya kan? Jadi misalnya pasiennya berkemih, sebelum berkemih dulu, baru nanti setelah itu baru pada saat pasiennya defekasi, berak, nah baru fesesnya diambil setelah fesesnya agak tengah, jadi keluar dulu sedikit baru diambil selanjutnya. Kemudian tinja pagi baru sebelum makan yang diambil ya. Kemudian diperiksa 2-3 jam setelah defekasi. Bila ditunda diberi buffer gliserol salin. Nah ini pengawetnya ya. Jadi idealnya bagusnya segera diperiksa. Dalam waktu 30 menit sampai 1 jam itu bagus. Yang keempat, wadah adalah pot plastik yang bermulut lebar. Jadi pastikan pot feses itu yang bermulut lebar mirip-mirip dengan pot sputum ya. Atau tutup rapat dan bersih. Kemudian nomor 5, beri label. Jadi label di di potnya, yaitu nama, tanggal, RM, jenis kelamin, seks, umur, diagnosis awal. Jangan memberi labelnya ditutupnya ya, karena ditutupnya ini begitu dibuka akan terpisah nanti. Jadi yang benar itu di badan pot plastiknya, bukan ditutupnya. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah ini rentang nilai normal tinja ya, pemeriksaan makroskopis. Warna coklat, konsistensi padat, bentuk tubular, silindris. Kalau pemeriksaan kimia, lemak total kuantitatif spesimen 72 jam, kurang dari 7 gram per hari atau kurang dari 20% tinja. Osmolaritas itu 285 sampai 430 milios per kilogram H2O. Kalium 30 sampai 140 mili ekuivalen per liter, natrium 40 sampai 110 mili ekuivalen per liter. Untuk pemeriksaan mikroskopik, lemak, penilaian lemak kualitatif itu beberapa globul per LPK. Trigliserida kurang dari 100 globul lemak total, diameternya kurang dari 4 mikron per LPB. Kemudian leukosit kualitatif tidak ada, serat daging dan sayuran kualitatif ada sedikit. Nah ini rentang nilai normal feses. Kita masuk di analisis feses di makroskopik dulu ya. Nah makroskopik. Warna itu normalnya warna kuning, warna berubah bisa oleh karena pertama jenis makanan. Kedua obat-obatan, ketiga perdarahan saluran pencernaan. Ya kan, misalnya kita makan pewarna makanan, nah ini akan berwarna. Atau makanan seperti sayur-sayuran kan hijau. Atau obat-obatan misalnya pengaruh obat nanti berwarna kemerahan atau berwarna hitam. Perdarahan saluran cerna bisa berwarna hitam, nanti bisa berwarna merah gelap atau berwarna merah segar. Kemudian selanjutnya bau. Bau disebabkan oleh indol, skatol, asam butirat. Ini adalah bau yang normal. Bila bau yang normal akan berbeda dengan yang bau yang khas. Untuk nomor 3, konsistensi. Itu normalnya agak lunak, mempertahankan bentuk seperti sosis. Jadi agak lunak ya, tidak keras, tidak cair ya kan. Nah, kemudian nomor 4, lendir. Adanya lendir oleh karena iritasi atau radang usus. Lendir usus besar itu di luar feses. Bercampur lendirnya itu adalah di usus halus. Nah kemudian juga nanti kemungkinan ada ditemukan darah. Oke lanjut lagi kita di analisis feses di mikroskopiknya ya. Prinsipnya yaitu tetesi kaca objek sebelah kiri dengan NaCl 0,9%. Fisiologis ya, garam fisiologis. Sebelah kanan satu tetes larutan iosin 2%.
Ya bisa yosin atau lugol, boleh saja lugol 1% atau 2% ya. Ambil tinja bagian tengah atau bagian yang mengandung lendir, darah atau nanah. Aduk rata, tutup dengan cover gelas. Jadi diaduk rata di NaCl atau nanti larutan yosin dan atau lugol tadi. Ya, jadi 2 buah kita membuatnya dengan cover gelas. Bisa ditutup kan dengan kaca penutup, baca dengan 100 kali lalu 40 kali. Cari, adakah pertama telur cacing, ya kan, ova cacing. Kemudian yang kedua sel epitel bertambah banyak bila ada peradangan usus, bila dari proksimal epitel rusak, ya kan, dari proksimal epitelnya sudah rusak. Kemudian yang ketiga makrofag seperti amuba tetapi tidak bergerak, dia ukurannya besar namun agak kecil sedikit dari amuba. Kemudian yang keempat adanya eritrosit, kelima leukosit, keenam kristal, ketujuh sisa makanan. Ini yang dicari di mikroskopik. Kita lanjut teman-teman. Nah ini tabel 96 prosedur pewarnaan biru metilin untuk leukosit tinja. 1. Letakkan mukus atau 1 tetes larutan tinja pada slide. Tambahkan 2 tetes biru metilin Lovler. Ini punya Lovler ya. Aduk dengan bata aplikator. Posisikan slide vertikal atau berdiri selama 2-3 menit. Berdiri ya. Periksa neutropil dalam lapang pandang besar. Nah ini bisa seperti ini menggunakan pewarnaan methylene blue dari Lovler. Atau juga bisa menggunakan prosedur pewarnaan trigliserida juga ini. Nah ini ada untuk mengetahui adanya trigliserida ya, lemak dalam feses. Pertama homogenkan 1 bagian tinja dan 2 bagian air. Kedua, aduk tinja yang sudah teremulsifikasi dengan 1 tetes etil alkohol 10% pada slide. Jadi menggunakan etil alkohol 10%. Jadi konsentrasi alkohol. Ini kan etil alkohol ini dia ada 2 fase nanti. Dia bisa di fase organik atau di fase air. Jadi alkohol ini kan tengah-tengah. Kemudian tambahkan 2 tetes sudan 3 dalam alkohol 95%. Nah, ini sudan 3. Aduk dan tutup dengan objek gelas, ya kan, periksa LPB, hitung jumlah globul lemak warna jingga per LPB. Karena dengan adanya sudan 3 ini nanti akan butir-butir gelembungnya itu warnanya jingga ya, jingga. Kalau jingga bahasa kitanya bahasa apa namanya, bahasa Inggrisnya adalah oren. Nah seperti pada gambar berikut ini, ya kan, beberapa globul trigliserida berwarna jingga merah dengan pewarnaan. Jadi sisa lemak ya sudan 3 dilihat dengan mikroskop cahaya. Pembesarannya 200 kali. Nah ini bisa melihat warnanya yang warna oren ya, oren atau jingga ini. Kemudian kita pindah, nah ini adalah serat daging dilihat dengan mikroskop cahaya. Pembesarannya 400 kali. Jadi kalau bentuknya seperti ini adalah serat daging warnanya agak merah oranye ya kan. Nah, lanjut. Kita masuk ke analisis feses lagi, yaitu tes kimia. Tes darah samar. Nah, ini benzidin tes ya. Persiapan. Hindari zat mengandung besi, vitamin C, bromid, iodida, makanan yang mengandung mioglobin, daging, klorofil, dan peroksidase 2-3 hari sebelum tes. Jadi maksudnya ini jangan sampai ada pengganggu seperti terjadi reaksi redoks ya, seperti besi, vitamin C, bromid, iodida. Sementara kalau dari makanan itu mioglobin itu mirip dengan hemoglobin ya. Klorofil juga mirip dengan hemoglobin. Dan peroksidasenya langsung H2O2-nya. Tidak boleh ada. Ini yang peroksidasenya ini adalah enzimnya ya. Nah obat-obatan aspirin, salisilat, steroid, indometasid, NSAIDs ya kan, non steroid ini. Kemudian antikoagulan, preparat besi, yodium. Nah ini juga hati-hati ya. Prinsipnya pembebasan O2 dari H2O menunjukkan adanya aktivitas peroksidase molekul Hb. Jadi dari H2O2 menjadi O2 dan H2O. Jadi seperti itu maksudnya ya. Dan pelepasan oksidis gum guajak. Ini guajak kan, guayak.
menghasilkan produk oksidasi yang berwarna biru. Jadi di sini guajak ya, kita menggunakan guajak itu berasal dari benzidin ya kan, tetrametylbenzidin atau benzidin basa bisa juga, tergantung. Kalau guajak ini sudah benzidin hidroklorida ya, benzidin HCl. Nah di situ akan terjadi pembebasan. Jadi mengubah H2O2 berubah nanti menjadi H2O dan O2. Lalu akan mengubah hemoglobin, ya kan, dari hemoglobin tadi melepaskan peroksidase. Nah produk O2-nya ini akan merubah guajak benzidin tadi menjadi bentuk yang berwarna biru. Jadi hijau menjadi warna biru. Nah kira-kira seperti itu untuk positifnya. Oke, kita lihat di sini pemeriksaan darah samar tinja. Ini guajak BES berdasarkan aktivitas hem pseudo peroksidase menghasilkan guajak yang tidak berwarna dengan adanya hidrogen peroksidase menjadi berwarna biru. Keuntungannya kira-kira apa? Harga terjangkau, pemeriksaan cepat dan mudah, telah dipelajari secara ekstensif. Kerugiannya perlu restriksi diet dan obat. Negatif palsu akibat asupan vitamin C atau degradasi Hb. Hanya metode manual. Mungkin bisa juga dengan metode yang lain, immunochemical based, yaitu antigen antibody. Antibody anti manusia yang dilabel berikatan dengan bagian globin yang tidak terdegradasi. Kompleks Hb antibody terdeteksi sebagai cara visual atau manual atau secara fotometri. Keuntungannya tidak perlu restriksi diet atau obat. Kemudian spesifisitas tinggi, hanya deteksi Hb manusia yang tidak terdegradasi karena sistem antigen antibody kan. Pemeriksaan cepat dan mudah, beberapa IPOBT ya kan, IFOBT dilakukan secara otomatis. Jadi pengelaksanaannya bisa dilakukan dengan menggunakan alat otomatis. Kerugiannya negatif palsu akibat degradasi Hb lebih mahal dibandingkan GFOBT. Jadi untuk pemeriksaan darah samarnya ini lebih mahal ya nanti kalau untuk tarifnya ya. Kemudian porfirin base. Nah ini kuantitasi fluoresen dari hem derivat porfirin. Nah keuntungannya tidak perlu restriksi konsumsi buah atau sayur. Penilaian kuantitatif darah tinja tidak dipengaruhi oleh degradasi Hb. Nah kerugiannya membutuhkan banyak tenaga dan waktu yang lama. Positif palsu akibat konsumsi daging merah. Karena tadi kan porfirin berasal dari derivat dari daging ya gitu. Oke, kita pindah masuk ke selanjutnya yaitu algoritme. Jadi algoritme ini tahapan-tahapannya untuk pemeriksaan feses. Nah dimulai dari karakteristik spesies dulu ya, paling mulai ini. Nanti dibagi dua, kita geser karakteristiknya itu encer berair, itu akibat diare. Diare ini berarti ada dua kemungkinan, leukositnya, fesesnya itu tinggi atau osmolaritas feses tinggi. Nah kalau leukosit feses itu tidak ada itu akibat parasit atau virus, tapi bila ada itu perlu dilakukan kultur feses. Ini mungkin bakteri nanti penyebabnya. Kemudian osmolalitas feses itu normal, itu dapat dikatakan diare sekretorik. Apabila tidak normal, itulah diare osmotik karena terkait dengan osmolalitas. Nah kemudian apabila karakteristiknya kental, berminyak, bau busuk, nah lain lagi ini pada kasus steatoroid. Ini dilakukan dengan penentuan lemak feses, ya kan, botengik dari lemak minimal 3 hari. Apabila normal kita geser ke diare. Apabila tidak normal itu kita bisa menyingkirkan penyakit hepatobiliar. Dari penyakit itu kita bagi dua, uji absorpsi silosa. Uji absorpsi silosa bila dikatakan normal itu adalah maldigesti. Apabila tidak normal itu adalah malabsorpsi. Ya, jadi kesimpulannya yang paling bawah ya. Maldigesti, malabsorpsi, kemudian diare osmotik, diare sekretorik, kultur feses dan virus parasit.
penyebab-penyebab dari gangguan pada feses. Nah, kira-kira itu saja teman-teman materi kita mengenai analisis feses, yaitu interpretasinya. Semoga memberikan banyak manfaat bagi teman-teman dan bertambah ilmunya. Salam dunia perpesesan. Nantikan video selanjutnya teman-teman dengan cara teman-teman mengaktifkan lonceng notifikasi, maka akan didapatkan video-video yang akan saya upload langsung bisa notifikasi di layar handphone teman-teman. Jangan lupa yang baru berkunjung subscribe. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.